Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Selamat siang sekarang ya, sekarang siang. Oke, ya teman-teman, kembali lagi ke Daily Vlog Onci Go Vlog, alias sekarang gue lagi di rumah temenin sama Little Inces. Inces, belum mandi? Udah belum? Belum. Sama dong kita. Ya udah, di sini kita mau menuju Net TV untuk program promo Road to albumnya Ungu ya. Jadi udah ada 2 single yang udah keluar, yaitu Bismillah Cinta dan Setelah Kau Pergi. Sekarang kita akan menuju Net TV untuk promo lagu Setelah Kau Pergi. Doakan kami semua semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Sekarang gue mau pamit dulu sama Little Inces. Yes, pamit. Gue sama dia punya tos istimewa. Bye-bye. Udah, jadi ikut ya. Bye. Let's go. Cus. Iya. Akhirnya ngevlog lagi ya. Setelah beberapa lama absen ngevlog, bikin gitar-gitaran. Nanti gue tetap akan bikin gitar-gitaran juga, fingerstyle kah atau tutorial kah. Selama jari ini masih bisa dan pikiran ini masih bisa membuat aransemen, semoga masih ada konten-konten seperti itu. Sekarang kita ngevlog dulu hari ini. Udah sampai di Net TV. Net TV. Ngomong-ngomong, sedikit mau jujur, gue udah agak telat-telatin nyampe ke sini dan ternyata tetap sepi ya. Cuma ada Mas Enda di belakang, beliau yang paling rajin. Sekarang kita menuju belakang, tes dulu guys, tes dulu. Siang. Izin. Parlonsi nama. Oh iya. Masa kamu gak kenal Ada. sih? Ada enggak? Ada. Onci apa Parlonsi di sini? Ada yang ini. Parlonsi kan? Iya, kan udah rutin. Gak ada keluhan ya hari ini ya Kak? Gak ada keluhan ya hari ini? Mental sih kayaknya. Ah, mentalnya. Soalnya nggak di situ soalnya. Swab lagi guys ya. Biasa apa? Jadi satu kali swab ini bertahan selama 3 hari. Biasa. Oh, kadang tergantung sih kebijakannya kan beda-beda, yang 1 kali 24 jam, ada yang 2 atau sampai 3 kali. Maksimal kayaknya 3 kali. Iya, maksimal biasanya. 3 hari. Boleh 3 hari. parah di sini Kak? Parah. Ya. Ya, biasanya parah-parah tuh cair loh mbak. Oh. Enggak ya? Cair juga sih ya. Oh, cair. Serta ya? Kok tumben sih kalau mau perawan lucu deh ya? Hah? Kalau mau perawan lucu tumben deh. Berarti lagi semangat kak. Oh gitu. Terus ya Kak ya? Iya. Oke, relax aja ya. Dari rumah kan kita. Kalingan dia. Oke, relax, santai. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, cukup. Mohon maaf ya Kak. Kamu mau foto sama Apa sih foto terus? Beda lagi nih. Bismillah ya, bawa kabar baik ya kak. Iya, semoga baik ya, sehat-sehat ya Kak. Amin. Oke, tinggal nunggu hasilnya ya. Ini Kak. Kasih ya kak. Iya, sama-sama. Ya kamu sekarang, ya kameramen. Wajib. Gak pernah terbiasa. Enak-enak enggak gimana gitu. Agak lebih lebar tuh kan? Hah? Agak Jadi lebih lebar ya? Masa sih? Ya guys, kita ketemu dengan salah satu idola saya, pencipta lagu handal, dan kali ini bajunya sama-sama warna putih. Ya sering banget kita. Ya ini dia. Gue lagi. Dari arah Hai sana. guys, gue baru habis syuting, potong rambut. Potongan rambut baru ini bakal diikutin lagi sama para kaula Tua. Kau kan kau ABG muda. ya kan? Iya. Abang banyak gaya.
Abah banyak banget. Mas Enda, Siap. ini banyak yang komen Mas Enda. Mas Enda itu menciptakan lagu dengan lirik-lirik yang sangat puitis, unik, terus apa lagi ya, nyambung, ngena. Itu tipsnya apa Mas Enda? Banyak yang pengen tahu cara-cara bikin lagu. Mas Enda, bener kan? Iya. Lu mau bongkar maksudnya, lu mau bilang biar gua ngaku itu pengalaman pribadi gua. Nggak begitu juga sih. Nggak begitu juga. Jadi mungkin ada pengalaman pribadi. Ya kagak sebenarnya, jadi sebenarnya kayak gini, gua justifikasi aja ya kebenaran. Ya ada lah pengalaman pribadi dikit-dikit. Dulu waktu gua belum kenal Buni. Nanti kalau Buni nonton gawat ya. Jadi aman tapi emang bener. Iya. Dulunya dia sekarang mah udah jadi. Dia mah tahu semuanya. Tahu. Jadi sebenarnya kalau bikin lagu itu, jadi kan lagu itu kan menjual cerita. Sebenarnya nggak ada yang salah, ada yang mau bikin puitis, tergantung penciptanya. Nah kalau gua, Mas Unci, gua menata kata-kata biar lebih gampang nyampe bahasanya. Jadi gua mempermudah berbicara, karena kalau gua ngawur ngidul kesana kesini, kayak misalnya contohnya kayak gua bikin lagu Jatuh Cinta. Aku cinta padamu, ya sudah, gue bilang di ref aja, aku cinta padamu kekasihku. Jadi langsung aja kata Langsung aja. dicerna oleh pendengar ya nantinya gitu ya. Kalau misalnya gue sakit hati sama cewek, gue bilang aja kamu jahat, refnya gitu ya. Ini langsung aja. Apa sih mau? Gitu, nah gitu. Iya. Tapi banyak nih lagu-lagu Mas Enda yang Mas Enda bikin itu kayak Demi Waktu, Kasih Gelap. Terus ada lagi sama almarhum legendaris kita Mas Om Krisya. Om Krisya. Cinta yang lain. Cinta yang lain. Itu masing-masing dari kita bikin lagu pada saat itu. Om Krisya bilang, Ungu mau dong lagu buat aku, buat album aku gitu. Udah, aku bikin lagu, Mas Enda bikin lagu, bikin lagu. Yang diterima lagunya dia. Kan? Jadi emang apa namanya ya? Emang lagu-lagu yang Mas Enda buat itu kalau enak. Kalau aku denger ya, kan itu lagu-lagu kayak Demi Waktu, Kasih Gelap dari zaman dulu tuh udah lama lah, udah lama. Sampai sekarang denger masih gila sih kata-kata puitis. Apa sih yang menginspirasi? Ada nggak sih sosok inspirasi dari Mas Enda sendiri? Enggak sih sebenarnya. Riset Om Ewan Fals apa siapa gitu. Inspirasi Mas Enda. Sebenarnya lebih ini sih Mas Unci, lebih berpikir bahwa gua harus bisa. Jadi dengan ngomong aja udah bisa, iya, bisa. Iya, dengan enggak gitu. Dengan keterbatasan yang gue punya, gue harus bisa nih. Jadi apalagi kalau udah Terbatasan apa? terbatasan apaan? Suka merendah. Iya, jadi gue harus bisa. Jadi gue selalu memacu diri gue untuk bikin lagu apapun caranya. Alhamdulillah sebenarnya jujur aja Mas Unci, bukan lagu Demi Waktunya, bukan Kekasih Gelapnya, bukan Dengan Nafasmu, bukan itu. Dia mau puji kita aja. Iya benar. Tapi siapa yang main gitar di lagu itu? Ada Mas Onci, yang main drum ada Mas Roman. Jadi satu lagu itu ada rezeki bersama Mas Unci. Jadi di lagu itu ada doa yang dititipkan. Kemarin aku ngobrol sama Om Ya Iwan. Tuhan, pengen doa itu. Iya. Begitu sih doanya. Ya Tuhan. Bayar kredit nih bulan ini. Please. Laku dong lagunya. Pengennya sih jangan tempe terus ya Tuhan. Iya gitu kayak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi di lagu itu tersebut ada rezeki Mas Roman, ada rezeki Mas Onci, ada rezeki Mas Maki, ada rezeki Pak AA, terus ada rezeki gue juga, ada rezeki anak-anak kita, istri kita, anak-anak istri kita, anak-anak istri kita ya. Gue tidak mau istri-istri kita, bukan istris. Jangan. Anak-anak istri kita ada rezeki bersama. Jadi mungkin doa-doa kita tuh melekat di lagu gue, dan gue percaya untuk masalah itu. Jadi kalau soal masalah ilmu pengetahuan dan lain-lain, jujur aja ya gue mah biasa aja ya. Gue juga belajar musik di Manado, mana maksudnya ya gue belajar musik jauh dari ibu kota gitu loh. Jadi ya mungkin pengetahuan gue main gitar, pengetahuan gue bikin lagu ya segitu-segitu aja. Tetapi yang paling spesial karena lagu ini diperuntukkan untuk kesuksesan kita. Jadi makanya Demi Waktu itu laku. Makanya gue selalu menentang kalau orang bilang Demi Waktu itu bagus, tonggak berdirinya ungu, terus aku kasih bilang enggak, bukan itu. Tetapi ada doa-doa yang melekat di lagu tersebut. Beliau ini udah dalam itu mempercayai bahwa dengan adanya sugesti yang bagus, sugesti sinergi yang tepat, iya, menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ya benih-benihnya udah bagus ya, dipupuk dengan baik ya, tumbuhnya rimbun ya, macam diketek ikunya ya. Ini ya. Ya. Itu guys, jadi salah satunya. Tapi kalau misalnya ini deh tips sederhana deh Mas Enda, menulis sebaik lirik. Iya.
dan menciptakan nadanya. Boleh deh, tips sederhananya aja. Sebenarnya kalau kayak gua karena gua tidak bersekolah jadi gua tergantung mood banget Mas Uci. Jadi kalau mood gua hancur, pasti lagu gua juga hancur. Nggak kepake pasti iya. Makanya gua selalu bikin lagu di pagi-pagi. Ini kan menurut gua nggak ada standar khusus untuk bikin lagu itu, nggak ada. Early bird, ya? Iya, bener. Bangun pagi, duduk di studio, pakai celana pendek, ngopi sambil ngerokok, pakai kertas sama gitar langsung jalan tuh. Pas itu porno. Nya nggak jadi langsung. Salah sudah. Berdiam di situ aja. Udah nggak jadi bikin lagu kacau. Gitu guys. Berarti Iya. kan belum dijawab saya tipsnya, tips sederhananya. Tips ya itu. Kamu tadi ya. Iya, mood satu. Yang kedua, bikin lagu yang kita mengerti aja. Kalau lu nggak jangan sok tahu. Iya, jangan sok tahu. Lu aja nggak mengerti lagu lu, gimana orang lain yang dengerin lagu lu? Jadi minimal lagu lu harus lu ngerti juga gitu loh. Ada kan orang sembarang aja nyambung kata-kata, yang penting lah kata punnya nyambung. Kata-kata ini kan satu lagu ini kan cerita. Jadi cerita lagu tersebut harus nyambung. Pernyataannya yang kedua, cerita harus nyambung. Bikin lagu yang kita kuasai aja. Ada temanya. Ya, ada temanya, dan yang paling penting bikin lagu sesuai yang kita tahu. Jangan dipaksakan. Kita paham. Iya, kalau lu bilang lagu yang gua ciptain buat umum sederhana karena memang segitulah ilmu gua tidak pernah mau memaksakan. Makanya gua kalau rekaman di lagu gue gampang, tapi giliran rekaman di lagunya Mas Onci, satu track 3 jam. Kembali lagi ke mood tadi ya, moodnya apa sama referensi yang kita dapetin sehari selama bermain musik. Intinya Mas Enda dengan lagu sederhana pun ya ternyata hasilnya maksimal gitu. Karena memang ya kembali lagi tadi seperti Mas Enda bilang ada doa di situ, ada sugesti baik di situ, terus ada semangat, ada semangat yang bagus, lalu ada apa namanya ya, kita nggak sok tahu, kita paham betul apa yang kita kerjain. Jadi buat teman-teman yang apa namanya sempat nanya gimana sih caranya bikin lagu, dan aku langsung ke pionirnya aku tanya, karena aku sendiri jujur terus terang belajar banyak dari Mas Enda waktu ya kita bareng lah belajarnya, maksudnya ya kan dari zaman album pertama kita masih di. Sebenarnya aku pas masuk ungu Mas Enda baru belajar bikin lagu, baru mulai agak serius bikin lagu. Nah dari lagu-lagu yang diciptain Mas Enda lah, sebelumnya ada Pasya juga, terus ada Mas Eki juga. Itu yang membuat gua jadinya lebih pede lah buat nulis lagi, dan ya udah pokoknya kalau bisa dibilang gua juga salah satu penggemar Mas Enda dalam menciptakan lagu, karena emang lirik-liriknya itu nggak main-main, nggak apa namanya. Udah deh, buat teman-teman yang tahu lagu-lagu Kekasih Gelap, Demi Waktu, Untukmu Selamanya, Ku Ingin Selamanya, terus apa lagi tuh, Setelah Kau Pergi yang terbaru. Ya ini tulis luar biasa. Terima kasih banyak Mas Enda. Siap. Semoga ilmunya sampai ke teman-teman. Amin. Yang Harus mendapatkan pencerahan. Amin. Harus. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa subscribe channel apa? Jangan lupa. Salah. Jangan lupa. Boleh juga. Ini subscribe channel Onci Official. Onci Official dan Enda Ungu juga. Enda Ungu aja. Enda Ungu banyak ya. Udah banyak ya? Iya. Jangan terlalu banyak ke dia. Saya dikit-dikit. Mas Roman udah datang. Hai. Waalaikumsalam. Ya, Mas Roman udah datang dan saya bingung mau nyapa ya Mas Roman. Mas Roman, ngapain di sini kita? Swab. Mungkin balik kita. Nih. Gue pengen nanya ini deh ke Mas Roman. Mas Roman itu sangat identik dengan kata-kata suap. Suap. Tiap kali Mas Roman posting selalu ada suap. Akhirnya semua teman-teman dunia permedsosan itu banyak juga yang pakai. Kadang-kadang gue masuk di komen gue suap. Babe Roman nih. Nah, gue pengen nanya apa artinya nih suap itu? Sebenarnya suap itu ya simpel aja sih sebenarnya kan. Ya kan cita-cita dulu gitu kan. Waktu kita ya pas berapa lagi itu ya. Ya sebenarnya awalnya dari maswa itu. Apa? Masuk. Iya, kalau ya? masuk. Nah, kalau orang kadang yang ngomong maswa. Masuk dalam artian wah bagus nih gitu. Iya bagus dong, bagus keren, oke. Oke, nah itu maksudnya. Jadi Kece. masuk jadi maswa. Nah, iya. Disingkat lagi jadi suap. Suap. Oh itu guys. Kan lu juga yang ingin juga. Iya. Udah paham sih benar.
cuman ada yang paham juga mungkin. Iya, makanya kadang-kadang suka apa ya, banyak yang bertanya, apa sih gratis dua? Gitu. Menjelaskannya bingung juga. Menjelaskan bingung juga kalau Udah gue. nggak usah tahu. Ya, iya, makanya gue kadang-kadang gue tanya, ya sudah tanya aja yang udah tahu gitu kan. Soalnya kalau diceritakan ya sudah dari zaman apa tuh Cidil Abang gitu ya. Jadi intinya suak itu adalah dari kata, inti katanya adalah masuk ya. Masuk itu dalam artian wah bagus nih, wah keren nih. Misalnya ada drum bagus nih. Suak gitu ya. Masuk maksudnya. Kalau apalagi kalau ada sesuatu yang datang indah-indah gitu ya. Nah, itu pada zaman kita lagi ABG. Ya itu ABG lah gitu kan. Ya, rata-rata sih memang pada saat kita lagi mau gombal ya. Ya itu zaman dulu ya, suak. Tapi sekarang udah dipakai untuk apa namanya hashtag Mas Roman ya. Udah dipakai khusus Mas Roman. Jadi setiap kali dia posting ada kata-kata suak. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu artinya itu tadi artinya yaitu keren, so into it gitu. Masuk. Apalagi sekarang udah akhirnya gue bikin apa di kaos gitu. Nah, ini dijual? Hah? Dijual. Jual guys. Terus berapa harganya satuan? Hah? Berapa harganya? Harganya ya murah dan baru sih sebenarnya oke lah, lumayan juga gitu dan apa ya ada di cuma ada di Ortes satu-satunya ada di Jalan Cisadane nomor 7 itu ada kafe C7 terus ada juga buat ngopi-ngopi ada ngeliat dengan live musik game segala macam musik Apa nama kafenya? C7 C7 Cafe and Outlet Jakarta Pusat di Cikini gitu pusat. Atau bisa lewat online kalau bagi yang jauh ya yang luar kota bisa lewat apa ada di Topen, Tokopedia atau di Bulalang. Ini dia guys, infonya udah lengkap ya. Jadi ini apa aja versi? Ada yang Ada lengan panjang. lengan panjang. Nah, kalau Yang nutupin muka gini? ada juga. sementara ini buat awal jadi gue bikin apa warnanya hitam dulu. Next ada varian warna-warna lain juga dengan tulisan yang berbeda-beda juga tapi sama tulisannya sporty. Pokoknya keren banget. Nah, pasti makasih banyak deh udah kirim-kirim ke gue juga kaos-kaosnya. Nah, tenang. Ya udah itu dia. Itu udah baik kalau kameramen lu Kameramen udah. Iya, Kameramen udah. Teman-teman yang lain udah. Iya. Cuma satu band dulu. Iya. Tunggu ya, soalnya harus membuat harus yang terbaik kan. Itu dia. Info suak dari Mas Roman ya. Dan ada kaosnya juga buat teman-teman yang pengen Kadang-kadang ini kan lengan panjang. ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang. Nggak ada yang ikut tangan? Hah? Ikut tangan? Tinggal ikutin sendiri aja kalau mau tangan. Benar juga. Ya juga sih. Ya udah itu dia guys, Mas Roman makasih banyak. Hey boy. Silakan mau nyemok di sini. Iya. Udah swap lu? Udah swap lu? Hah? Udah. Kita tunggu lagi 2 orang personil berikut. Halo guys, sekarang udah sama Mas Maki pendiri dan apa namanya ya, abang saya yang paling dewasa Kak di ini. Pak De Maki, Mas Maki. Di sini Mas Maki, aku pengen tanya Mas Maki untuk bicaraan teman-teman, sahabat-sahabat kita. Kira-kira di masa pandemi, masa sulit, bukan masa sulit ya, masa beradaptasi kita terhadap hal-hal baru yang ada di pandemi ini, bisnis apa Mas kira-kira yang cocok buat kita kerjain? Oke, kalau ngomong bisnis masa pandemi itu kan yang mesti diperhatikan yang tidak bisa tidak ada apa sih kan? Jadi bisa tidak ada tuh energi, makanan, sandang dan pangan, Kebutuhan pokok lah ya. kebutuhan pokok, kebutuhan yang inti yang orang harus punya, makan, tidur, transport mungkin, komunikasi. Jadi mungkin kalau yang ada hubungan dengan wilayah-wilayah itu kayaknya sih Masih bisa survive. Mungkin skalanya mengecil atau bagaimana, tapi orang tetap butuh pulsa, orang tetap butuh beras, orang tetap butuh transport, bensin dan sebagainya. Salah satunya itu guys, caranya Mas. Ya cari pasar yang susah ya. Dan segala hal itu kan mengembangkan pasar yang paling susah. Aku nggak bilang produksi itu gampang, cuman membuat misalnya bikin kaos, ya hampir semua orang bisa bikin kaos, tapi kenapa orang itu jualannya lebih besar dari orang itu? Mungkin karena dia cara marketingnya sama cara memasarkannya lebih terampil. Terampil juga. Berarti intinya memang apa namanya, usaha
keras itu dibutuhkan nggak? Oh pasti. Iya. itu udah kayak kalau main gitar harus ada ampli, itu nggak mungkin enggak. Sekarang fakta berikutnya, modal butuh nggak? Pasti juga, Itu guys. Nah, kecil atau besarnya modal itu tergantung dari apa yang kita mau kerjain sama gimana kita memanage modal itu. Karena banyak teman-teman yang contoh teman kita banyak, contohnya kayak teman-teman di segala macam yang mulainya dengan modal secukupnya, tapi karena dia pintar ngolahnya jadi gede sekali. Jadi syarat modal besar tuh nggak selalu mutlak ya, tapi syarat modal harus ada, ya harus ada. Nggak pusing-pusing juga, misalnya memang kamu butuh modal agak besar, ajukan pinjaman. Ya. Tapi begitu udah ajukan pinjaman, tanggung jawab. Yes. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, benar Yes. ya? Kerja keras, balikin itu pinjaman. Yeah. Balikin pinjamannya ya insya Allah ya nggak ada utang piutang lagi kita. Pinjaman itu kan pinjaman itu kan facility ya. Makanya dipikir masak-masak pinjamnya buat apa? Apakah buat hal-hal yang produktif? Kalau yang produktif mestinya nggak ada masalah. Seharusnya buat hal produktif yang bisa menghasilkan lagi dari itu gitu. Jadi jangan kita pinjam jadinya utang Untuk konsumsi. pakai buat yang kepake buat yang enggak gitu guys. Jadi ya berarti ada unsur-unsur apa modal udah dipastikan perlu, Harus ya. kerja keras pasti perlu. Terus sama idenya harus ide yang mau dikerjainnya itu harus solid ya. Kita misalnya contoh mau main garment misalnya, atau main kaos gitu. Jangan karena mungkin sebulan 2 bulan pertama belum ada hasil langsung patah arang, karena sesuatu itu nggak akan datang dengan cepat sih kalau boleh rasa. namanya investasi Harus komitmen namanya dikerjain. Iya, jadi nggak menyerah juga. Karena emang banyak teman-teman tuh juga kadang-kadang ada yang WhatsApp, Bang, kenapa sih apa aja yang gue kerjain kok rasanya ada aja halangannya. Ada aja apa namanya yang bikin gue ngedrop. Apa namanya ya nggak berhasil lah, gagal lah segala. Cuman ya kembali lagi yang namanya kegagalan kayaknya wajib kita rasain juga ya Mas Maki ya, kegagalan Pak. Jadi kita tahu. Analoginya begitu aja lah. Kita kan hidup kayak gimana? Tapi karena kita ngotot dan kita komit sama yang kita kerjain, pelan-pelan akan mencari bentuk dan menghasilkan buah dalam apa yang kita kerjain. Tapi kadang-kadang tahu diri sendiri perlu nggak sih? Tahu diri misalnya gini, aku nggak berbakat misalnya main musik, misalnya aku cuma nyoba pengen menjadi anak band gitu, nyoba terus tapi mungkin nyanyi sendiri kurang berbakat, main musik Contohnya gue kan paling berbakat main musik, tapi gue punya teman-teman yang berbakat, gue bagian manajenya lah. enggak nih, nggak bisa jadi patokan. Gimana enggak mainnya buruk. Enggak, tapi benar kata lo, harus tahu diri, kapasitas lu gimana. Gini loh, lu punya satu maunya apa, terus mau diapain tuh barang, terus lu kayak lu bilang, gue mampu nggak? Tapi kalau misalnya lu bilang oke, misalnya kayak bikin baju, gue mampu jahitnya nih, tapi gue nggak mampu jualannya. Jadi lu cari partner yang mampu jualan, berpartner lah, ngeband lah dalam bisnis lu. Yang kalau istilah gue ngeband, cari tim. Itu dia guys. Kayak lu kan bikin itu bukan ada dia. Ada nggak ngerti kamera misalnya. Itu dia. Kita perlu orang yang ngerti kamera. Gua tahu diri, gua nggak bisa ngedit. Bersinergi dengan orang-orang yang bisa. Ya. Itu dia. Jadi memang mungkin kadang-kadang kalau kita tahu diri, kita tahu kapan kita stop. Jadi memang kita tidak menghabiskan waktu, kesempatan kita di itu juga bagus. Kapan mesti terus, kapan mesti stop, lu mesti ngukur. harus tahu ya. Jadi memang kadang ada kesempatan misalnya gue pengen main musik terus ada kesempatan gue bisa ngantor dengan gaji yang bagus, dengan gaji yang layak, itu terlewatkan gara-gara ego gue ingin terus bermusik. Kadang-kadang tahu diri juga ya. Jadi gitu guys, kita harus tahu di mana mengukur kesempatan kita ada di mana. Itu sebuah masukan yang baik dari Mas Maki ya, karena ini sebenarnya bukan pertanyaan dari komen-komen yang ada di YouTube ini, pertanyaan saya sendiri karena saya juga lagi agak-agak puyeng. Ya. Sudah guys, makasih banyak Mas Maki. Silakan Om. Diganggu tadi. Itu ya. Jadi sedikit bisa dirangkum dari teman-teman juga apa aja usulan dari Mas Maki, dari Mas Enda tadi, dari Mas Roman juga. Ada aja gitu kegiatan yang mereka kerjakan. Sekarang kita lanjut ke Pasya. Kalau dia udah selesai, udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku sama Pasya, Pasya Sigit Purnomo Syamsuddin Syahid. Wow, amazing. Aku mau nanya dong, ini kan banyak ini ya
banyak Pak. Apa dong? Ada banyak pertanyaan juga. Kira-kira dalam masa pandemi seperti ini akankah dunia hiburan kembali pulih seperti sedia kala, di mana kita bisa nonton konser bareng-bareng, happy bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng, seperti ya panggung-panggung outdoor seperti normal lah. Iya. Akankah seperti itu kan? Ya pada prinsipnya kan sebenarnya manusia hidup itu kan selalu penuh dengan harapan. Bumi ini juga berputar, bukti bahwa hidup itu selalu punya harapan-harapan yang baru. Persoalan pandemi ini kan bukan baru terjadi hari ini. Banyak pandemi-pandemi yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, bahkan dari jutaan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu sudah ada pandemi. Banyak kasus-kasus persoalan-persoalan wabah ini juga pernah menyerang Indonesia, ya. Contohnya flu burung pada saat itu. Walaupun memang situasinya tidak seberat hari ini. Nah, pertanyaan tadi Mas Onci bahwa apakah akan normal kembali? Pasti akan normal kembali. Tinggal persoalannya sekarang apakah kita mampu melewati proses waktu itu. Nah, apakah waktu setahun, 5 tahun, 10 tahun kita nggak tahu, karena ini semua akan sangat bergantung pada kerja-kerja politik pemerintah. Kenapa saya sebut kerja-kerja politik pemerintah? Karena suatu bangsa itu dikendalikan oleh pemerintah. Apapun bentuk-bentuk persoalan di dalamnya, premanisme lah, radikalisme lah, wabah dan lain sebagainya, itu tergantung kebijakan. Nah, langkah politik pertama pemerintah kan seperti kita ketahui bahwa yang pertama adalah diantaranya proses penanganan itu kan bertahap. Ya kan, dimulai dari pencegahan, misalnya karena COVID ini kita tidak boleh lagi berdekatan, tidak boleh berkerumun dan sebagainya, sehingga harus ada jarak. Terus kedua, dibatasi, kalau kita bicara kewilayahan, dibatasi keluar masuknya warga masyarakat misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya keluar daerah. Yang ketiga, diberlakukan yang namanya kayak masker gitu kan, cuci tangan dan sebagainya. Itu kan kerja-kerja langkah-langkah politik. Yang terakhir, yang tentunya tidak ada lagi duanya, ya vaksin. Nah, vaksin ini kan memang wajib, sama kayak kita lagi sakit ya harus diobatin. Nah, wabah ini salah satu menurut pakar kesehatan, menurut para dokter-dokter ahli, bahwa vaksin ini harus dilakukan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang sudah terkena, bahkan yang belum terkena COVID. Nah, pertanyaan adalah apakah vaksin kita sudah memenuhi standar kualitas dan juga memenuhi jumlah kuota dari kebutuhan masyarakat kita di Indonesia. Contoh, di Indonesia ini ada kurang lebih 270 juta warga masyarakat misalnya. Nah, apakah vaksin kita sudah sejumlah itu atau belum? Sudah data juga atau belum gitu ya? Sudah selesai didata atau belum? Kalau data sih masih agak sederhana karena kita punya data BPS misalnya gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah vaksin kita sudah mencukupi kuota itu? Kan setidaknya 70% yang harus divaksin. Nah, proses pendistribusiannya juga apakah cukup dalam waktu 1 tahun misalnya? Karena ini diatur dulu ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota, kabupaten dan lain sebagainya. Meratanya itu ya? Merata apa tidak nih? Terjangkau apa tidak? Terus nanti kan dievaluasi. Apakah hasil vaksin ini juga punya efektivitas dari ya, itu tadi kan? Yang dituju ini misalnya tujuan COVID ini, tujuan vaksin kan membangun antibodi kita, membangun imun kita supaya kenal dengan virus itu sehingga kita tidak mudah. Dan kalaupun terkena lagi, sudah gampang obatinnya, tidak mematikan juga. Artinya tingkat resikonya lebih rendah. Nah, tapi jadi kembali ke pertanyaan Mas Onci tadi pertama, apakah akan normal? Akan normal. Waktunya yang dulu. Waktu, gitu. Sama kayak kita Mas Onci kalau lagi sakit luka misalnya koreng, lu kapan sembuh sih? Akan sembuh. Cuma kalau kita garuk-garuk terus mungkin lama juga. Nah, itu seperti itu. Garuk-garuk itu lama tuh kalau bandel kayak gitu kan. Terus ini kira-kira apa tips-tips buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang istilahnya mencari nafkah, rezeki di musik misalnya, musik ataupun yang outdoor lah, atau kegiatan-kegiatan yang sebelum-sebelumnya membutuhkan ya kegiatan-kegiatan yang memang terkesan klise sih Mas Uci, terkesan klise. Kalau saya bilang sabar kan semua orang pasti sudah bilang sabar. Tapi memang kita harus membangun semangat kita, harapan kita, dan terus berkarya. Kenapa? Karena suka tidak suka, industri ini tetap harus berjalan. Entah dalam skala kecil, menengah ataupun besar. Nah, hari ini Mas Uci, sebenarnya pemerintah juga bisa dikatakan sudah dalam tanda kutip sudah mengizinkan selama sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya kita mau konser nih, bisa
Tapi memenuhi itu tadi, misalnya contoh, mungkin kalau yang jingkrak-jingkrak kayak kita dulu, mobil itu mungkin agak sulit. Tapi kalau sifatnya ya dalam tanda kutip indoor, duduk, berjarak, terus sudah apa katakanlah sudah memenuhi prokes tadi itu, baik itu pemeriksaan suhu, antigen dan lain sebagainya, masker, bisa kok. Itu memang tidak ada pilihan lain. Kita dipaksa untuk melakukan hal seperti itu selama COVID ini masih berlangsung. Jadi tidak bisa dibilang tidak bisa sekarang. Justru pemerintah sudah memberikan kemudahan selama kita juga bantu pemerintah. Bagaimana cara kita bantu pemerintah? Ya lakukan tadi itu protokol kesehatan itu. First thing come first. Yang paling utama datang duluan ya, udah itu aja. Terima kasih banyak Kak waktunya Gitu loh. masukan yang luar Bismillah, biasa ya. bismillah. Tadi rangkumannya apa berarti ya? Rangkumannya Sabar. sabar dan terus berkarya. Terus berkarya. Percaya bahwa akan ada jalan. Saya akan ada jalan, ikuti prokes terus, Iya. dukung sistem dan prosedur apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Terus ya tetap jaga imunitas, happy selalu. Yang lagi sakit Iya. jaga juga semangatnya Iya. ya kembali pulih lagi ya. Iya. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Akan Amin. segera Amin. menuju ke era yang akan kita hadapi bersama. Ya. Kita akan beradaptasi di situasi itu. Amin. Amin. Syukuran. Amin semuanya. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh.